Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin dan saudara-saudara yang sempat mendengarkan podcast ini, ya saya pada hari ini akan menjelaskan tentang bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang biasa diajarkan setiap hari Selasa, ya, seminggu sekali untuk para jamaah di Masjid At-Taubah Depok Jaya Agung dan juga mungkin para peminat bahasa Arab dimanapun berada, ya. Dan pada hari ini akan menjelaskan masih tentang mubtada dan khobar, ya. Jadi tentang mubtada dan khobar. Kalau disederhanakan dalam bahasa Indonesia, memang mubtada itu diartikan sebagai subjek, khobar itu sebagai predikat. Memang ada yang bertanya, kalau predikat itu katanya harus kata kerja gitu, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ada rumus SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Padahal dalam bahasa Arab itu kalimat itu tidak harus ada kata kerjanya gitu. Jadi berarti subjek dan predikat itu tidak harus kata kerja. Jadi bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata kerja, ya. Jadi predikat itu tidak harus kata kerja. Karena di dalam bahasa Arab kalau jadi ada dua jumlah kalimat itu sama dengan bahasa Inggris, ya. Kalau kalimat ada kata kerjanya di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai kalimat verbal. Verb itu kata kerja. Kalau kalimat yang tidak ada kata kerjanya itu nominal. Nom itu adalah kata benda. Nominal. Jadi, nah, kalau bahasa Arab itu dimulai dengan isim, maka itu disebut sebagai mubtada dan khobar. Kalau kalimat dimulai dengan fiil, dengan kata kerja, maka itu disebut fiil fa'il, ya. Jadi bukan mubtada khobar. Nah, di dalam bahasa Arab bisa dua, mubtada dan khobar. Itu khobarnya itu bisa terdiri dari fiil, gitu, ya. Sekarang kita contoh, misalkan mubtadanya isim, khobarnya isim. Isim itu kata benda. Muhammadun Rasulun, ya. Muhammadun itu isim, kata benda, ya, itu nama Muhammad. Rasulun itu juga kata benda, Rasul, gitu. Bisa kata sifat, Muhammadun jamilun, Muhammad ganteng. Nah, ganteng itu kata sifat, ya. Muhammadun jamilun. Tapi bisa juga fiil, ya. Bisa juga kata kerja, Muhammadun yaqra'ul Quran. Dalam bahasa Indonesianya Muhammad membaca Quran. Nah, Muhammad itu sebagai kata benda, ya. Sedangkan yaqra'unya kata kerja. Quran itu sebagai objek. Maka di situ ada SPO, subjek, predikat, objek. Nah, jadi di situ maka Muhammadun yaqra'ul Quran itu tetap mubtada dan khobar. Muhammadun mubtada, yaqra'ul Quran itu khobar, tetapi khobarnya itu adalah fiil dan fa'il. Khobarnya itu kata kerja, yaqra'u, Qurannya menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Ya,
dalam bahasa Arab Muhammadun yaqra'ul Quran itu mubtada dan khobar juga. Hanya khobarnya terdiri dari kata kerja yaqra'u, membaca. Quran jadi objek. Nah di situ maka berlakulah dalam bahasa Indonesianya SPO, subjek, predikat, objek. Nah kalau yang disebut predikat itu ya tidak harus kata kerja gitu aja. Kalau Muhammadun Rasulun kata benda dan kata benda. Nah Rasulun tuh predikat. Hanya itu namanya jumlahnya jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar. Muhammadun Jamilun juga Muhammadnya mubtada subjek ya, Jamilunnya predikat, tapi predikatnya itu bukan kata kerja, tapi jamilunnya kata sifat. Di dalam bahasa Arab jamilun itu isim, jadi Muhammadun jadi isim dan isim. Bisa juga nah isim dan masda dan kata benda, isim dan kata sifat boleh, kata sifat. Nah, jadi ya apa yang disebut khobar itu predikat dalam bahasa Indonesia itu bisa terdiri dari kata kerja. Nah, adapun kalau kalimat itu dimulai dengan fiil bukan dengan isim, maka itu bukan mubtada dan khobar gitu. Itu bukan jumlah ismiyah, tetapi itu jumlah fi'liyah. Nah, dalam bahasa Indonesia kan Muhammad membaca Quran. Dalam bahasa Arab itu qoro'a atau yaqro'unya bisa pindah ke awal, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Boleh itu ya. Dalam terjemahan kan tetap dalam bahasa Indonesia ada istilah DM, diterangkan menerangkan. Jadi mubtadanya selalu subjek itu di depan. Padahal bahasa Arab boleh saja subjeknya itu di tengah, predikatnya di awal gitu. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'an. Nah itu tidak masuk ke dalam ranah mubtada khobar, tapi masuk ke dalam jumlah fi'liyah, yaitu fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, begitu ya penjelasan mengenai apa yang disebut sebagai subjek dan predikat. Dan di dalam pembicaraan kita sekarang ini masih tentang mubtada dan khobar ya, mubtada dan khobar. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bahwa rumus awal yang disebut mubtada dan khobar itu, khobarnya itu selalu di akhir gitu ya. Wal aslu fil akhbari antu akhira wa jawwajut taqdima idla darara. Rumus awal khobar itu harus di akhir, jadi harus diletakkan atau ditulis setelah mubtada. Jadi mubtada dulu baru khobar. Itu rumus awal. Wa zawwajut taqdima idla darara. Nah, boleh khobar itu dikedepankan, mendahului mubtada. Wa zawwajut taqdim. Taqdim itu mendahulukan khobar daripada mubtada idla darara. Jika tidak ada madorot, artinya jika ada manfaatnya, ya gitu. Jadi itu artinya bait itu menjelaskan bahwa boleh khobar itu mendahului mubtada kalau sesuai dengan syarat-syarat tertentu, ya gitu ya. Baik, contoh adalah yang khobarnya terdiri dari jar dan majrur ya, fid dari zaidun ya, fil baiti rajulun ya. Boleh. Jadi itu fil baitinya itu khobar, zaidunnya mubtada. Jadi kalau khobarnya terdiri dari jar majrur atau terdiri dari dorob, maka si khobar itu boleh mendahului mubtada. Begitu juga kalau isim sifat ya, ya qaimun zaidun, qoma abuhu zaidun itu boleh. Jadi itu
dibolehkan untuk mendahulukan khobar daripada mubtada. Nah, sekarang yang akan kita bahas famna'hu, ya baik. Famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nuqran adimai bayani. Maka cegahlah mendahulukan khobar dari mubtada itu pada saat yastawi al-juz'ani, pada saat dua-duanya isim yang sama, yaitu di dalam isim ma'rifat atau dalam hal isim nakirah. Itu juga udah dibahas yang minggu lalu. Maksudnya agar tidak tertukar mana yang menjadi subjek dan mana yang menjadi predikat. Kalau ditukar, maka nanti maknanya jadi terbalik, mana yang menerangkan dan mana yang diterangkan gitu ya. Kalau dua-duanya ma'rifat ya. Ya. Zaidun ahuka itu ya, Zaidun ahuka itu wajib ya didahulukan Zaidunnya gitu. Atau isim tafdil, afdhalu minka afdhalu minni ya. Kalau ditukar maka pengertiannya jadi berbeda. Itu kalau dua-duanya ma'rifat. Yang kedua ya, kada idza malfi lukanal khobaro au kusidasti maluhu munhasiron. Nah, baik jadi yang kedua an yakunal khobaru fi'lan. Ya. Kalau yang tadi kan yang pertama kalau sama-sama nakiroh, sama-sama ma'rifat itu nggak boleh dibalik. Sebab nanti pengertiannya jadi berubah ya, jadi berlawanan. Ya. Kalau sama-sama ma'rifat, sama-sama nakiroh ya. Nah, alasannya kenapa tidak boleh diubah, dibalik, karena nanti pengertiannya juga jadi terbalik. Mana yang menerangkan dan mana yang diterangkan ya. Afdhalu minka, afdhalu minni. Jadi yang dahulu yang mana ya. Apa yang utama darimu, maka saya juga menjadi yang utama. Nah, ya siapa yang mengikuti? Nah, itu oleh karena itu nggak boleh dibalik. Gitu ya. Nah, yang kedua sekarang. Kada idza mal fi'lu kanal khabara au kusidasti maluhu munhasira. Yang kedua, an yakunal khabar fi'lan. Kalau khabarnya fi'il, seperti saya katakan tadi bahwa khabar itu boleh kata benda, boleh kata kerja. Nah, sekarang kalau khabarnya itu kata kerja yang dimarfukan oleh dhamir mubtada secara tersirat, maka itu tidak boleh didahulukan khobarnya. Seperti contohnya apa? Zaidun koma, Zaid berdiri. Nah, Zaidun koma itu kalau dibalik maka kalau dari segi makna nggak masalah, tapi dari segi susunan kalimat balik menjadi koma Zaidun itu berarti bukan mubtada khobar gitu. Itu menjadi fi'il fa'il. Jumlahnya jadi berubah. Kalimatnya bukan kalimat nominal lagi. Kalau mubtada itu kan mubtada khobar itu kalimatnya nominal, jumlah ismiyah. Tapi kalau dibalik menjadi koma Zaidun itu menjadi jumlah fi'liyah. Itu bukan mubtada khobar lagi gitu. Jadi kalau diniatkan dia sebagai jumlah ismiyah dan khobarnya itu fi'il, maka fi'ilnya nggak boleh didahulukan, dibalik ya. Ya. Penjelasannya ya. Kalau khobarnya fi'il nggak boleh didahulukan. Zaidun koma itu yang nggak boleh ditukar. Kalau ditukar berarti itu bukan lagi mubtada khobar, tetapi fi'il fa'il. Kalau mengenai pengertiannya sih sama aja. Bahasa Indonesia kan tidak mengenal kalimat nominal dan kalimat verbal. Karena dalam bahasa Indonesia hampir tidak ada
kata yang dimulai dengan kata kerja. Dia berdiri dia gitu. Kalau kata-kata berdiri Zaid itu kurang pas, ya. Sebab kalimatnya kok dimulai dengan kata kerja. Biasanya ya subjeknya itu harus disebut dahulu. Sekarang penjelasannya, faqama wa fa'iluhul muqaddar khobarun an Zaid. Jadi koma sendiri itu kan fi'il. Kalau di dalam fi'il itu ada fa'ilnya. Gitu. Di dalam kata koma itu tersembunyi atau tersimpan fa'il, yaitu huwa, ya, dia, koma. Dan di dalam kata koma itu ada fa'il yang tersirat. Koma itu huwa domirnya, ya, huwa yang merujuk kepada orang laki-laki, ya, dan sendirian, jadi huwa. La yajuzu taqdim. Nah, tidak boleh didahulukan fa'ilnya koma itu. Sehingga kalau dikatakan menjadi koma Zaidun. Ala an yakuna Zaidun mubtada muakhar, ya. Dan kalau dibalik menjadi koma Zaidun, koma fi'il, Zaidunnya mubtada muakhar, nggak boleh gitu. Rumus tata bahasanya begitu. Wal fi'lu khobarun bal yakunu Zaidun fa'il. Nah, pada saat dibalik, ditukar tempatnya, maka koma Zaidun itu bukan lagi mubtada dan khobar, tetapi itu menjadi fi'il dan fa'il. Ya, komanya fi'il, maka Zaidun itu bukan khobar, bukan mubtada, tetapi dia menjadi fa'il daripada kata koma. Wala yakunu min babil mubtada wal khobar, bal min babil fi'li wal fa'il. Begitu dibalik, komanya di awal, ya, maka kalimat itu bukan lagi menjadi mubtada khobar, tapi berubah rumus tata bahasa Arabnya berubah menjadi jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Dalam bahasa Indonesia sebetulnya tetap aja, jadi itu ciri khas, mungkin ini ciri khas bahasa Arab, ya. Dalam hal kata apa yang menjadi awal sebuah kalimat itu menunjukkan bahwa itu kalimat nominal dan kalimat verbal, ya. Kalau dalam bahasa Inggris juga kan tidak ada, hampir tidak ditemukan sebuah kalimat yang dimulai dengan kata kerja predikatnya terus disebutkan subjeknya di tengah. Tapi bahasa Arab boleh koma Zaidun gitu. Koma Zaidun itu kalau secara harfiah urutannya kan koma itu berdiri, Zaidun Zaid, berdiri Zaid. Nah, itu menurut bahasa Indonesia atau menurut bahasa Inggris itu tidak biasa, karena subjeknya ditulis setelah predikat. Tapi dalam bahasa boleh, itu berarti masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Qala Allah Ta'ala. Nah, sehingga kalau kita mengatakan Allah berfirman, itu dalam bahasa bisa dua. Bisa diungkapkan dalam jumlah ismiyah, bisa diungkapkan dalam jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah fi'liyah, qala Allah Ta'ala. Nah, itu urutannya sama dengan bahasa Indonesia. Qala Allah Ta'ala itu jumlah fi'liyah, sebab dimulai dengan kata qala. Qala itu kan kata kerja. Begitu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak mungkin urutannya sama. Berfirman Allah. Ya. Yang betul adalah Allah berfirman. Jadi Allahnya dulu. Gitu. Jadi sehingga dalam terjemahan subjek predikat itu, karena dalam bahasa Indonesia kalimat awal itu harus selalu subjeknya, predikatnya itu, sehingga tetap aja dibalik Allah berfirman, itu yang benar. Di dalam bahasa Arab untuk mengatakan Allah berfirman itu bisa Allahu yaqulu. Bisa juga qala yaqulullahu, dua-duanya benar, ya, gitu ya. Qala Muhammadun, nah, boleh tuh qala Muhammadun, tapi itu jadi jumlah fi'liyah tuh, bukan mubtada khobar. Tapi kalau Muhammadun qala,
itu boleh. Muhammadun qala artinya sama aja, Muhammad berkata. Cuman kalau Muhammadun qala, qolanya ditulis setelah kata Muhammadun, maka qala itu menjadi khobar. Muhammadun qala, Muhammad mubtada, qala khobar. Tapi khobarnya itu khobarnya kata kerja. Muhammad berkata. Baik. Jadi di situ kalau khobarnya fiil ya, dan kalimat itu dinyatakan sebagai jumlah ismiyah, maka itu tidak boleh dibalik. Karena kalau dibalik, ditukar tempatnya, maka itu bukan lagi jumlah ismiyah, bukan lagi mubtada khobar dalam bahasa Arab, tetapi itu menjadi fiil dan fa'il. Ya. Iya, sebab dalam terjemahan maka yang berlaku adalah aturan bahasa terjemahan. Di dalam bahasa Indonesia kan umumnya kalimat itu dimulai dengan subjek, dengan kata benda. Allah berfirman. Sehingga kalau ada qala Allah Ta'ala, urutan bahasa Arab kan qala dulu ya, baru kata Allah. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan sesuai urutan Arabnya. Berfirman Allah, berkata Allah, itu jarang ya, berkata Allah. Jadi yang umumnya Allah berkata, Allah berfirman. Begitu juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi memang setiap bahasa punya aturan ya, dan aturan itu disepakati sebagai inilah yang benar gitu. Kalau tidak sesuai aturan itu maka dianggap salah gitu. Nah, adapun dalam bahasa Arab itu dianggap benar dua-duanya. Kalimat itu boleh diawali dengan kata kerja. Banyak sekali. Qala Allah Ta'ala, qama Zaidun, qala Rasulullah. Hampir jarang kita Rasulullahu qala gitu. Itu tapi boleh dalam bahasa Arab, tapi kebanyakan dipakai, kebanyakan di dalam bahasa Arab itu kalimat itu diawali dengan fiil, dengan kata kerja. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman. Ya. Tapi kalau alhamdulillah itu juga mubtada khobar ya. Walaupun boleh lillahil hamdu, boleh itu lillahil hamdu. Lillah itu mubtada, khobarnya lillah. Alhamdu mubtada ada di belakang karena khobar itu bisa jar majrur, bisa dzaraf kan. Ya, ya. Jadi di sini yang dibicarakan saat ini adalah yang kalimat yang tidak boleh memindahkan posisi khobar dengan mubtada. Jadi khobarnya didahulukan nggak boleh. Kalau khobarnya fiil gitu aja. Ya, famnahu hina yas. Oh bukan yang itu. Kada idza mal fi'lu kana khobaro au qudsi maluhu munhasiro. Jadi kada demikian pula kan di awalnya famnahu. Jadi hindari mendahulukan khobar dari mubtada. Idza ketika mal fi'lu, ketika fi'il itu kanal khobaro. Ketika fi'ilnya menjadi khobar. Ketika khobarnya adalah fi'il. Maka fi'il itu nggak boleh ditukar tempat. Sebab kalau ditukar tempat itu berubah kalimat itu bukan kalimat mubtada khobar tapi fi'il fa'il. Maka berubahlah nama kalimat itu bukan lagi jumlah ismiyah melainkan jumlah fi'liyah. Jadi kalau khobarnya fi'il itu tidak boleh ditukar tempat. Alasannya apa? Ya alasannya kalau ditukar tempatnya maka kalimat itu dimulai dengan fi'il, dan kalau kalimat dimulai dengan fi'il itu bukan mubtada khobar, itu aja ya. Jadi itu rumus tata bahasa.
Kalau dari segi makna sih sama aja. Koma Zaidun dengan Zaidun koma sama. Ya. Hanya posisinya dipindah. Kalau koma Zaidun itu Zaid berdiri. Bahasa Indonesia kan jadi dirubah juga, tetap aja Zaidnya di awal. Tapi dalam bahasa Indonesia, untuk bahasa Arab, untuk mengatakan Zaid berdiri itu boleh dua. Boleh koma Zaidun, maka itu jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Boleh juga Zaidun koma, Zaid berdiri. Ya. Au qusida isti'maluhu munhasiro. Nah sekarang yang ketiga, munhasiro. Munhasiro itu meringkas. Meringkas itu artinya menghususkan sebuah kata. Ya. Jadi sekarang di bait ini dijelaskan yang ketiga nih, yang nggak boleh itu. An yakunal khobar mahsuron fil mubtada. Jika ada khobar itu yang dikhususkan di dalam mubtada. Contohnya apa? Innama. Innama itu bukan pengecualian, pengkhususan. Innama itu hanya, ya, kalau diartikan. Innama Zaidun qaimun. Ya. Innama Zaidun qaimun. Tetap terjemahan bahasa Indonesianya kan tetap subjeknya dulu disebut. Zaidun hanya berdiri gitu. Zaidun hanya berdiri. Nah, di sini yang dikhususkan itu adalah mubtadanya. Mahsurun fihil mubtada. Zaidun hanya berdiri. Ya. Innama Zaidun qaimun. Zaid hanya berdiri. Artinya hanya berdiri, tidak duduk, tidak berjalan. Dia hanya berdiri. Innama Zaidun qaimun. Nah itu nggak boleh dibalik. Innama qaimun Zaidun. Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada yang dikhususkan dan mana yang dikhususkan dan mana yang tidak. Kalau kita mau mengatakan Zaid hanya berdiri, gitu. Zaid hanya berdiri, berarti dia menafikan pekerjaan lain kan? Tidak menulis, tidak membaca, dia hanya berdiri. Innama Zaidun qaimun. Jadi yang dikhususkannya itu adalah khobarnya, mahsurun fihil mubtada. Mubtadanya yang dikhususkan. Zaidun hanya berdiri, jadi tidak menulis. Kalau dibalik kan innama qaimun Zaidun artinya nanti berubah. Hanya Zaid yang berdiri. Nah, itu maknanya jadi berubah. Kalau Zaid hanya berdiri atau hanya Zaid yang berdiri, kan pengertiannya beda, ya. Kalau Zaid hanya berdiri, jadi dia menafikan pekerjaan yang lain. Dia hanya berdiri saja. Tidak menulis, tidak membaca. Nah, jadi dia hanya berdiri. Itu innama Zaidun qaimun. Innama Zaidun qaimun. Kita lihat dulu ya. Atau illa, atau ada kata illa, kecuali. Illa itu artinya kecuali. Ma Zaidun illa qaimun. Wa huwal murad biqaulihi au qusida isti'maluhu munasira. Fala yajuzu taqdimu qaim ala Zaid fil misalain. Ya. Jadi ma Zaidun illa qaimun. Tidak ada si Zaid kecuali berdiri. Nah, di sini artinya mengkhususkan mubtada. Jadi apa yang dilakukan mubtada itu hanya berdiri. Kalau dibalik nanti jadi pengertiannya juga berbalik. Yang berdiri hanya Zaid. Ya, ma Zaidun illa qaimun. Zaid tidak melakukan apa-apa kecuali berdiri. Nah, kalau dibalik kan tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Gimana nih pengertiannya? Ya. An yakunal khobar mahsuron fihi al mubtada. Jadi khobarnya yang dikhususkan. Yang ada di dalam mubtada. Innama Zaidun qaimun. Zaid hanya berdiri.
Kalau innama qaimun Zaidun itu kan hanya Zaid yang berdiri. Nah, berdiri berarti kalau Zaid hanya berdiri itu kan artinya khusus menerangkan Zaid ya, bahwa Zaid itu tidak melakukan apa-apa kecuali berdiri. Tapi kalau diubah ma qaimun illa Zaid, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Nah, itu berarti menafikan orang yang lain. Jadi orang lain ada yang duduk, ada yang baca, ada yang apa. Itu sementara Zaid berdiri. Gitu ya. Kalau inna ma Zaidun qaimun itu diartikan bahwa Zaid itu hanya berdiri. Orang lain nggak disebutin, tapi yang dibatasi adalah pekerjaannya Zaid. Ma Zaidun illa qaimun. Tidak ada Zaid kecuali berdiri. Jadi dia berdiri aja gitu, nggak ngapa-ngapain tuh si Zaid. Kalau ma qaimun illa Zaidun itu kan artinya ada orang lain. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Itu beda pengertiannya dengan tidak ada yang dilakukan kecuali berdiri. Nah itu ya. Maka di sini mahsuron, munhasiron sama dengan mahsuron. Jadi menggunakan khobarnya itu sebagai sifat khusus atau pekerjaan khusus yang ada pada mubtada. Nah, itu ya. Kada idzamal fi'lu kanal khobaro itu satu. Kalau khobarnya fi'il nggak boleh didahulukan. Au qusida istimaluhu munhasira atau khobarnya dikhususkan kepada mubtada saja. Gitu. Itu nggak boleh dibalik ya, khobarnya di awal. Baik, mungkin itu aja dulu ya. Nah, jadi yang kasus yang tidak dibolehkan mubtadanya di akhir, khobarnya di depan, kasusnya ada 3 ya. Ya ada 3 ya, ada 5 ya. Ada 5. Jadi sekarang yang disebutkan pertama kalau sama-sama nakiro nggak boleh dibalik. Yang kedua kalau khobarnya itu fiil itu nggak boleh dibalik. Yang ketiga kalau ada pengkhususan mengenai khobar ya, mengenai yang dilakukan oleh mubtada ya, khobarnya dilakukan. Jadi khobar itu mengkhususkan pekerjaannya mubtada, sifatnya mubtada. Ya. Contohnya yang tadi ya, innama Zaidun qaimun itu. Jadi qaimun itu memberi batasan kepada apa yang dilakukan si Zaid. Zaid hanya berdiri gitu. Nah, kalau yang berdiri hanya Zaid itu kan beda pengertiannya. Berarti menafikan orang lain. Kalau Zaid hanya berdiri berarti dia menafikan pekerjaan-pekerjaan Zaid. Jadi Zaid tidak ngelakuin apa-apa kecuali berdiri. Nah, kecualinya berdirinya itu kan khobar. Kalau dibalik kan tidak berdiri kecuali Zaid, artinya kan mengkhususkan orang lain. Orang lain menafikan orang lain. Ya itu. Jadi yang terakhir. Iya betul. Kalau ada innama nggak boleh dibalik, atau kalau ada illa, ada ma dan illa, ya nggak boleh dibalik. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul gitu. Nah betul, wa ma Muhammadun illa rasul. Itu rasulnya nggak boleh dibalik, karena kalau dibalik wa ma rasulun illa Muhammad gitu. Kan pengertiannya jadi beda. Rasul itu hanya Muhammad gitu. Nah, nggak boleh. Nah, kalau dikatakan bahwa Muhammad illa rasul, jadi Muhammad hanyalah rasul. Adapun rasul ya bukan hanya Muhammad kan. Jadi kalau wa ma rasulun illa Muhammad itu artinya mengkhususkan rasul, membatasi rasul, seolah-olah rasul itu hanya Muhammad.
nggak boleh gitu. Wa ma rasulun illa Muhammad nggak boleh. Jadi rasulnya itu nggak boleh ditukar ke awal. Sebab kalau ditukar ke awal pengertiannya jadi beda. So, ma Muhammadun illa rasul. Dan berarti Muhammad itu hanyalah dia rasul, utusan. Nah, Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Jadi utusan yang kalau dibalik diubah posisinya wa ma rasulun illa Muhammad, pengertiannya kan jadi beda. Tidak ada rasul kecuali Muhammad. Salah tuh pengertiannya. Jadi kalau kalimat yang dimulai dengan ma dan illa, ya itu artinya mengkhususkan kecuali, pengecualian, itu nggak boleh ditukar, gitu aja ya. Jadi itulah yang kasus yang ketiga ya. Yang pertama sama-sama nakirah, sama-sama ma'rifat, nggak boleh ditukar. Yang kedua kalau khobarnya itu adalah fi'il, nggak boleh ditukar. Sebab kalau ditukar itu menjadi fi'il dan fa'il ya, bukan mubtada khobar. Yang ketiga kalau ada munhasiron, khosrun, hasrun ya, pakai sod, hasrun, mahsur. Mahsur itu mengkhususkan atau membatasi hanya dia gitu. Hanya mubtada. Nah, itu yang tidak boleh ditukar. Kalau ditukar nanti pengertiannya jadi berbeda. Contohnya ma Muhammadun illa rasul. Beda dengan ma rasulun illa Muhammad. Gitu. Dan masih ada dua lagi ya, karena ada 5 ya kasus yang tidak boleh menukarkan posisi khobar dengan mubtada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3